Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Syaputri dengan NPM 224111007 dan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya menempuh di semester 5 sekarang, yaitu dalam mata kuliah konsep sistem informasi manajemen. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep sistem informasi manajemen, kita kupas dulu apa itu konsep sistem informasi, apa yang dimaksud dengan sistem informasi itu sendiri. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi yang terorganisir dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, proses, dan jaringan yang dirancang untuk mengumpulkan atau memproses, menyiapkan, dan mendistribusikan informasi. Sistem ini mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dengan memastikan efisiensi operasional melalui pemrosesan dan pertukaran data yang terintegrasi. Untuk itulah sistem informasi. Jadi dia kombinasi antara perangkat lunak, perangkat keras, ya, atau software hardware dan manusia gitu. Dia itu untuk gunanya adalah untuk menyimpan gitu ya, untuk mencadangkan data-data gitu ya yang diperlukan oleh perusahaan sehingga lebih efisiensi dalam pekerjaannya. Lalu ada elemen dalam sistem informasi itu sendiri. Jadi kita ada beberapa elemen dalam sistem informasi. Jadi konsep informasi ini mencakup beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti kalau ada input pasti ada output. Seperti kalau misalkan kita melakukan sesuatu harus ada feedbacknya gitu kan. Ada input lalu diproses dan di output. Itulah cara kerja ya, atau elemen-elemen yang terdapat dalam sistem informasi. Langsung saja kita lihat di sini. Konsep sistem informasi mencakup beberapa elemen penting yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama itu ada input, adalah proses memasukkan data ke dalam sistem baik secara manual maupun otomatis. Ya, data ini kemudian melalui proses ya di mana diolah, dianalisis dan diubah menjadi informasi yang berguna atau akurat gitu. Hasil dari proses ini disebut output yang disajikan kepada pengguna untuk berbagai keperluan. Berbagai macam data ya dalam sini. Gitu. Lalu ada elemen sistem informasi lagi. Selain ada input, proses, dan output, elemen dalam sistem informasi ini juga ada feedback sebagai umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki atau menyesuaikan sistem agar lebih optimal, atau bisa dibilang kontrol ya. Kita melihat, kita recheck lagi adakah yang salah, trouble-nya gitu kan, kita perbaiki. Jadi kontrol di sini berfungsi sebagai mekanisme yang mengendalikan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan, termasuk menjaga kualitas keamanan ya, kualitas data, keakuratan data dan lain-lain. Nah, terakhir terdapat MSDM, itu manajemen sumber daya manusia, yang melibatkan pengelolaan teknologi, manusia, dan data yang berperan penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu apa aja sih aspek dalam sistem informasi ini? Jadi sistem informasi ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu kita tahu ya, secara singkatnya aja. Selain konsep dasarnya, jenis-jenisnya meliputi sistem informasi manajemen atau SIM, sistem pendukung keputusan atau DSS, sistem informasi eksklusif atau EIS, dan Enterprise Research Planning atau ERP. Arsitektur sistem informasi mengatur infrastruktur teknologi seperti server, jaringan, database gitu ya. Seperti server itu apa sih, jaringan itu apa sih ya? Kalau nggak ada jaringan kita nggak bisa akses internet, nggak bisa mengolah data, nggak bisa input, nggak bisa output. Nah, database itu apa? Biasanya suatu web atau aplikasi gitu ya. Kalau misalkan tanpa database dia nggak bisa berjalan, jadi dia cuma covernya aja, cuma klik-klik gitu ya. Nah, jadi kita harus kasih database biar si aplikasi itu berjalan gitu, bisa kita sebar, bisa banyak yang gunain gitu kan. Itulah gunanya database. Nah,
Keamanan sistem mencakup perlindungan data dari ancaman, sementara etika dan privasi berfokus pada pengelolaan data yang sesuai dengan regulasi. Jadi sistem ini dibangun melalui tahapan siklus hidup ya, pengembangan sistem atau SDLC ya, tren seperti AI, big data, cloud computing semakin memperkuat peran-peran sistem informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Zaman sekarang udah ada AI itu berbagai macam ya, dari bentuk foto itu udah bisa pakai AI, atau misalkan aplikasi-aplikasi atau web AI gitu ya, ada GPT, Gemini, terus berbagai macam yang lain-lain gitu ya. AI kita tinggal klik aja itu udah langsung muncul gitu kan. Itulah salah satu contoh kelebihan ya atau keunggulan dari sistem informasi. Itu yang sistem informasi itu meliputi ya itu tadi, dari perangkat keras, perangkat lunak, teknologi, dan manusia. Ya, itu pokoknya terdiri dari itu dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan secara singkat dalam mata kuliah konsep sistem informasi. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.